yaitu dari Provinsi DKI Jakarta, dari Kabupaten Jakarta Pusat, dari Kota Jakarta Pusat, maaf, dengan nama Posyantek Desa, Posyantek Rosela, dan nama Ketua Posyantek yaitu Ibu Ani Purwanti Ningsih. Kami persilahkan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Kepada yang terhormat, tim penilai Lomba Posyantek berprestasi tingkat nasional tahun 2024. Kepada yang terhormat, Wakil Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat beserta jajarannya. Yang terhormat, Kepala Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta. Yang terhormat, Kasudin PPAPP Jakarta Pusat. Yang terhormat, Camat Kemayoran beserta jajarannya. Yang terhormat, Lurah Kebon Kosong beserta jajarannya, serta tamu undangan dan hadirin yang berbahagia. Izin Bapak Ibu Dewan Juri telah hadir di sini Bapak Wakil Wali Kota yang akan memberikan sambutannya dan dukungannya kepada Posyantek Rosela. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang sholat maghrib. Yang saya hormati Ketua Tim Dewan Juri Lomba Posyantek berprestasi tingkat nasional tahun 2024, Bapak Dr. Andes Priyono ME, Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN beserta anggota. Melalui Zoom juga yang saya hormati Kepala Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta, selamat bergabung. Kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, di mana sore hari ini kita dapat mengantarkan Posyantek Roselia Kelurahan Kebon Kosong untuk memenangkan lomba Posyantek berprestasi tingkat nasional. Tidak banyak yang ingin kami sampaikan, hanya satu hal saja, yaitu Posyantek ini benar-benar telah berkiprah untuk masyarakat di wilayah Jakarta Pusat, khususnya pada Kelurahan Kebon Kosong. Oleh karenanya, izinkanlah Posyantek ini diberikan penilaian yang tepat dan sesuai dengan apa yang mereka sumbangsikan. Atas nama pribadi dan Wali Kota Jakarta Pusat, kami senang, terharu untuk Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia yang terus membimbing daerah untuk memajukan warga dan masyarakat. Terima kasih dan salam sehat selalu. Akhirul kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Wakil Wali Kota yang telah memberikan sambutan dan dukungannya. Bapak Ibu Dewan Juri yang kami hormati, izinkan kami memperkenalkan diri. Kami dari Posyantek Rosela, saya Ani Purwanti Ningsih, Ketua Posyantek Rosela, Kelurahan Kebon Kosong, Kecamatan Kemayoran, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta. Izinkan kami menyampaikan paparan tentang Posyantek Rosela. Wilayah Kelurahan Kebon Kosong dengan luas sekitar 97 hektar terdiri dari 13 RW dan 128 RT. Lokasi kami terletak tepat di depan gedung Wisma Atlet. Outline, profil Posyantek, aspek administrasi, manajemen, dan kelembagaan, aspek teknis, dan penutup. Profil Posyantek. Berawal dari warung teknologi dan melihat kondisi wilayah Kelurahan Kebon Kosong yang banyak terdapat pelaku UMKM, maka didirikanlah Posyantek Rosela dengan SK Lurah Kebon Kosong nomor 120 pada tanggal 1 Desember 2021 dan memiliki media sosial berupa email, Facebook, Instagram, dan website. Proses pembentukan dan pengembangan Posyantek Rosela dengan landasan Permendes nomor 23 tahun 2017,
Permendagri nomor 18 tahun 2018 serta Peraturan Gubernur DKI Jakarta nomor 78 tahun 2021. Pembentukan Posyantek Rosela dengan SK Lurah Kebon Kosong dan didukung dengan SK Wali Kota nomor E0057 tahun 2024. Pengembangan Posyantek Rosela kami lakukan melalui sosialisasi dan pelatihan TTG kepada masyarakat. Kami memiliki visi terwujudnya Posyantek Rosela yang profesional, mandiri, dan handal melalui penerapan teknologi tepat guna sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Misi kami memberdayakan potensi lokal dan menggerakkan potensi masyarakat untuk membentuk kelompok kreatif sebagai pengguna teknologi tepat guna serta menjaring kemitraan dengan lembaga lainnya menuju Posyantek yang unggul dan mandiri. Slogan kami, berkolaborasi, berkreasi, maju berdaya. Kami dilengkapi dengan struktur organisasi sebagai berikut. Pembina, Lurah Kebon Kosong Bapak Alfala Susetyo Dewanto. Pembina teknis Kasih Kesra Ibu Yani, PKB Ibu Riswayanti, Ketua saya sendiri Ani Purwanti Ningsih, Sekretaris Ibu Wijiani, Bendahara Ibu Sri Wahyuni, Seksi Kemitraan Bapak Amir, Saudara Imam, Seksi Pengembangan dan Pemasaran Bapak Gurabilah, Ibu Ina Indriana, Seksi Pelayanan Bapak Sumarno, Ibu Siti Rohayati, dan Bapak Saryono. Program kerja Posyantek Rosela terbagi menjadi 3, yaitu program kerja jangka pendek, jangka menengah, dan juga jangka panjang. Jangka pendek salah satunya adalah kami melakukan pertemuan rutin bulanan. Jangka menengah memfasilitasi pembuatan izin usaha dan sertifikasi halal. Kemudian jangka panjangnya adalah inovasi TTG. Dari kegiatan program kerja yang sudah kami lakukan, kami memiliki produk unggulan yaitu selai cabai, teh bunga, Rosela, kemudian miniatur ondel-ondel dan juga pengantin Betawi dari kain perca dan juga kerajinan tangan dari kertas koran seperti yang kami tampilkan di depan. Aspek administrasi, manajemen, dan kelembagaan. Aturan organisasi Posyantek Rosela tertuang dalam berita acara pembentukan Posyantek Rosela, SK Lurah, SK Wali Kota, dan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Sebagai sebuah lembaga, kami dilengkapi dengan buku-buku administrasi dan pengarsipan kami lakukan melalui pencatatan dan juga dokumentasi berupa foto dan video. Sekretariat Posyantek Rosela berada di gedung kantor Kelurahan Kebon Kosong lantai 3 dengan sarana dan prasarana seperti papan nama Posyantek Rosela, ruang sekretariat, display etalase produk, serta fasilitas kesekretariatan yang cukup lengkap. Aspek teknis. Workshop Posyantek Rosela terletak di Kebun Ediwisata RW 6, di mana di dalamnya terdapat display etalase produk dan juga ruang pelatihan. Greenhouse hidroponik dan aquaponik, bank sampah hijau selaras mandiri di mana di dalamnya terdapat composting, penampungan air hujan, mesin pencacah sampah organik, dan juga mesin pengepres botol. Kegiatan dasar Posyantek kami melakukan pertemuan rutin bulanan, sosialisasi kelembagaan kepada masyarakat, pelajar, dan pelaku usaha, monitoring dan evaluasi. Kami juga melakukan inventarisasi pemetaan TTG existing yang ada di wilayah kelurahan kami, seperti yang tergambar di dalam peta. Kami juga melakukan pendataan kebutuhan TTG di masyarakat dari RW 1 sampai dengan RW 13. Berikut adalah data pemanfaatan TTG oleh pelaku usaha dari RW 1 sampai dengan RW 13 yang sudah kami lakukan pendataan. Dari 128 pelaku usaha yang sudah kami data pemanfaatan TTG-nya, ada 35 pelaku usaha yang sudah kami bina dan kami lakukan pendampingan teknis. Pelayanan informasi Posyantek Rosela kami lakukan melalui brosur, spanduk, media sosial, dan juga sosialisasi secara langsung. Berikut adalah bukti-bukti pelayanan informasi dan kegiatan-kegiatan yang sudah kami lakukan. Dalam upaya peningkatan kemampuan masyarakat dan pelaku usaha di bidang teknologi tepat guna, kami melakukan pelatihan-pelatihan diantaranya yaitu pelatihan pendirian bank sampah,
pelatihan pembuatan selai cabai, pelatihan menanam secara hidroponik, dan lain sebagainya. Untuk meningkatkan promosi dan produksi serta omset pelaku usaha, kami mengikuti pameran yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah dan juga lembaga lainnya. Untuk melakukan kegiatan-kegiatan Posyantek Rosella, kami melakukan kemandirian dana, diantaranya yaitu dari sumbangan sukarela anggota dan juga dari kemitraan PLN Peduli. Kami bermitra dengan instansi pemerintah, lembaga swasta, perguruan tinggi, dan juga lembaga yang lainnya. Ini adalah pengembangan TTG yang kami lakukan bekerja sama dengan PLN Peduli dengan pembangunan greenhouse di RW 06, yaitu dengan 5.000 lubang hidroponik dengan produksi kangkung dan sudah memiliki omset setiap bulannya. Berikut adalah inovasi Posyantek, yaitu selai cabai, aquaponik yang memanfaatkan air limbah, eduwisata, dan juga kekospedia. Prestasi tingkat nasional yang sudah diperoleh oleh Kelurahan dan Posyantek Rosella turut berkontribusi, dan kami pajang juga di sini piala-piala kemenangan dari Kelurahan Kebon Kosong, diantaranya yaitu Proklim Tingkat Lestari dari Kementerian Lingkungan Hidup, kemudian Anugerah Desa Wisata dari Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif, dan juga Paralegal dari Kementerian Hukum dan HAM. Izin Bapak Ibu Dewan Juri, akan kami tayangkan video pendek tentang Posyantek Rosella. DKI Jakarta adalah pusat perkotaan yang memiliki keunggulan kompetitif yang signifikan dan berfungsi sebagai penghubung dalam sistem ekonomi global. Kami hadir untuk menjawab tantangan tersebut. Posyantek Rosella berdiri berdasarkan SK Kelurahan Kebon Kosong nomor 120 tahun 2021. Kami melakukan upaya penerapan pengembangan serta perluasan informasi pengelolaan teknologi tepat guna untuk menjawab tantangan kebutuhan masyarakat. Adapun beberapa kegiatan diantaranya mengadakan pelatihan keterampilan, memanfaatkan keterbatasan lahan yang sempit menjadi ekosistem urban farming, dan mendorong masyarakat untuk terlibat dalam setiap potensi ekonomi yang dimiliki oleh wilayah. RT 12 RW 6 bekerjasama dengan PLN Peduli membangun greenhouse dengan kapasitas produksi 5.000 lubang tanaman hidroponik untuk ketahanan pangan dan menciptakan perputaran ekonomi lokal. Pada RT 14 RW 6, kami mengembangkan kawasan eduwisata sebagai tempat pembelajaran untuk masyarakat luas seperti bank sampah, membuat kompos, dan program menabung sampah menjadi emas binaan Pegadaian. Program terus menular ke RW 12. Dikembangkanlah aquaponik dengan memanfaatkan instalasi pengolahan air limbah yang dimanfaatkan untuk pembudidayaan tanaman produktif dan pembesaran 2.000 ikan nila. Rangkaian pemberdayaan masyarakat tersebut, Kelurahan Kebon Kosong meraih 3 prestasi bergengsi tingkat nasional, diantaranya 1. Program Kampung Iklim Tingkat Lestari tahun 2023 dari Kementerian Lingkungan Hidup. 2. Anugerah Desa Wisata masuk dalam 500 besar dari 4.573 desa seluruh Indonesia tahun 2023. Penghargaan dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. 3. Anubawa Sasana Jagadita tahun 2023 dari Kementerian Hukum dan HAM. Dengan adanya Posyantek Rosella Kelurahan Kebon Kosong, saya merasa sangat terbantu dalam pembuatan izin usaha, PIRT, sehingga omset kami meningkat. Sejak tahun 2019 dari warung teknologi sehingga menjadi Posyantek, yaitu Posyantek Rosella, yang selalu membantu kami dan melakukan pembinaan kepada kami usaha minuman herbal Kaini, juga kepada para pelaku usaha-usaha lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfala Susetio Dewanto, Lurah Kelurahan Kebon Kosong, mengucapkan selamat kepada Posyantek Rosella Kelurahan Kebon Kosong bisa ikut dalam lomba Posyantek tingkat nasional. Oleh sebab itu kami mendukung untuk siap terus berkolaborasi, terus berkreasi, dan maju berdaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asep Mulyaman selaku Camat Kemayoran Jakarta Pusat
mengucapkan selamat dan sukses kepada Posyantek Rosella, Kelurahan Kebon Kosong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dani Sukma, Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat, mendukung Posyantek Rosella, Kelurahan Kebon Kosong, maju mengikuti lomba Posyantek berprestasi tingkat nasional. Semoga dapat meraih prestasi terbaik dan dapat membanggakan bagi Provinsi DKI Jakarta. Baik, Dewan Juri yang terhormat, sebelum kami menutup paparan kami, izinkan kami untuk berpantun. Ke Cikarang beli buah pala, makan sambal terasi dicampur pepaya. Ada pos pelayanan teknologi Rosella, berkolaborasi, berkreasi, maju berdaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Ani ya dari Posyantek Kebon Kosong, Posyantek Rosella. Silakan tim juri kalau ada yang menanggapi. Bu Agnes, Pak Iksan. Ya. Ya, menarik Bu. Namanya Rosella ini karena apa ya Bu? Bikin teh Rosella. Izin Ibu, kami memberi nama Posyantek Rosella karena Rosella itu adalah ikon dari Jakarta Pusat dan kebetulan kami memiliki kebun bunga Rosella yang kami manfaatkan untuk tanaman herbal, untuk membuat minuman herbal dan lain sebagainya. Itu memang ikon kami Jakarta Pusat. Oh ya, baik. Bu, ini saya cari-cari legalitas dari pembentukan Posyantek, saya kok nggak ketemu. Apa belum di-upload di apa itu ada? Oh, oke. Nah, kemudian dan kegiatannya banyak ya, tentu saja kegiatannya sudah banyak dan kemandirian keuangannya juga baik. Tapi saya ingin tahu yang disebut mandiri itu Ibu dapat uangnya apakah itu sumbangan-sumbangan dari CSR atau karena Ibu beraktivitas sehingga akhirnya menghasilkan uang. Jadi contohnya begini, Ibu punya banyak pelatihan misalnya. Apakah pelatihan itu berbayar atau Ibu mengadakan pelatihan itu dengan disupport oleh apakah dari pemerintah atau dari program CSR. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, kalau misalnya Ibu tadi mengatakan sudah banyak UKM-UKM yang bermitra misalnya, itu nanti bentuk kemitraannya apa Bu? Mereka punya usaha sendiri, lalu Posyantek itu berposisi sebagai apa di dalam untuk mensupport usaha mereka gitu. Lalu apakah dengan kemitraan itu Ibu juga Posyantek Rosella ini mendapatkan sebagian keuntungan dari kegiatan ekonomi mereka setelah dibantu gitu Bu. Nah yang terakhir pertanyaan saya, sebetulnya yang saya cari tadi itu adalah potensi dari Kelurahan Kebon Kosong, ya potensi Kelurahan Kebon Kosong karena ini di kota besar, mestinya masyarakatnya mungkin keadaan sosial ekonominya baik gitu. Lalu apakah ia punya lahan yang cukup untuk bertanam bunga Rosella tadi itu? Nah ini belum jelas kira-kira maksud saya potensinya itu apa sedemikian rupa sehingga teknologi yang Ibu sediakan adalah sesuai dengan potensi itu. Nah setelah saya lihat dari daftar yang kebutuhan TTG itu ada mesin jahit, ada mesin mie gitu ya. Itu kan semuanya untuk kepentingan usahanya mungkin ibu-ibu di wilayah Kebun Kosong tadi gitu. Nah, apakah nanti bantuan yang akan Ibu berikan, yang akan diberikan oleh Posyantek Rosella itu berbentuk teknologi yang dibuat
atau tinggal beli aja? Karena ini mesin-mesin itu semuanya sudah ada di pasaran. Terima kasih. Baik, terima kasih. Izin Dewan Juri, kami akan berusaha untuk menjawab pertanyaan tersebut. Terkait dengan pelatihan-pelatihan yang kami lakukan untuk masyarakat dan pelaku usaha, tidak berbayar, Ibu, karena kami bekerja sama dengan CSR dan juga instansi pemerintah. Itu dalam upaya untuk peningkatan kemampuan masyarakat dan pelaku usaha. Kemudian untuk kemandirian dana itu kami dari sumbangan sukarela pengurus dan juga dari pemerintah, instansi pemerintah, ketika kami melaksanakan kegiatan-kegiatan disupport oleh pihak pemerintah dalam bentuk snack, kemudian transport ketika kami ada kegiatan di tempat lain, kemudian dari hasil usaha yang kami lakukan. Kami mengikuti pameran-pameran, Ibu. Jadi ketika kami mengikuti pameran, kami memperoleh keuntungan dari barang-barang yang kami pamerkan, kami jual di tempat tersebut. Lalu untuk potensi Kelurahan Kebon Kosong, Kebun Rosela, itu kami ada di Kebun Edu Wisata RW 6. Itu kebunnya luas dan itu sudah lama kami tanam. Oleh sebab itu Rosela itu menjadi ikon Kelurahan Kebon Kosong dan kemudian dipakai oleh wali kota untuk menjadi ikon Jakarta Pusat. Kemudian untuk TTG, kebutuhan TTG, mungkin ada rekan saya yang akan membantu menjawab. Ya, izin Bapak Ibu tim juri, Dewan Juri, menambahkan bahwa yang pertama, ke pertanyaan pertama bahwa kami memang di periode awal ini melakukan pendampingan teknis terkait contohnya kebun yang mengalami masalah ketika musim kemarau, di mana air di tempat kami itu sulit untuk digunakan untuk menyiram tanaman yang memang sifatnya konvensional. Sehingga kami bersurat kepada Lurah Kebon Kosong yang kemudian diteruskan kepada Posyantek Rosela untuk melakukan pendampingan teknis. Ya, itu dari Ketua RW 06. Sehingga kemudian dilakukan penyusunan RAB, rancangan teknis diajukan menjadi semacam proposal ke PLN Peduli salah satunya. Nah, kemudian itu dibangun untuk 5.000 lubang dan itu menjadi sumber inspirasi bagi kita semua bahwa teknologi tepat guna yang memang digunakan harus sesuai dengan keadaan di lingkungan kami. Nah, demikian juga untuk yang tadi pertanyaan soal bantuan teknologi yang alat-alat yang tadi memang sebagian besar itu sifatnya bantuan dan ada juga yang dilakukan modifikasi kecil, Bu, terkait kebutuhan dari pelaku usaha UMKM untuk dia meningkatkan produktivitasnya. Contohnya misalnya di Kebun Rosela sendiri dia menggunakan alat bantu sehingga pengeringannya itu lebih cepat untuk bunga Rosela. Seperti itu, Bu. Jadi itu memang kita bekerja sama dengan bengkel ya untuk melakukan modifikasi tersebut. Dan memang ada beberapa yang kita gunakan peralatan-peralatan yang memang sudah jadi. Demikian, Bu, yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, Posyantek Rosela. Di sini dari Posyantek ini menghasilkan suatu produk unggulan. Dan juga di sini kita lihat tuh di display itu banyak produk-produk yang dihasilkan oleh Posyantek Rosela ini. Yang saya mau tanyakan, ini ada selai cabai dan teh Rosela Kaini. Kaini. Apakah ini sudah disertifikasi? Maksudnya sudah ada izin edar. Dan selanjutnya ini mereknya apa sudah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM? Nah, selanjutnya ini sudah dipasarkan kemana aja gitu. Tuh, ini mungkin ini kan produk unggulan, mungkin masih banyak lagi produk-produk yang lain.
Nah, itu kita ingin tahu apakah sudah dilegalisasi untuk badang tersebut. Terima kasih, Pak. Ya, silakan. Izin Bapak untuk menjelaskan masalah minuman Rosella. Oh, cabai ya Bu. Bahwa tanaman selai cabai ini kami terinspirasi dari tanaman cabai di wilayah kami dan kemudian Mohon izin Ibu untuk suaranya terlalu kecil di sini Bu. untuk selai cabai, Ya. alhamdulillah kami sudah bersertifikasi halal. PRT juga izin usaha. Kemudian untuk penjualannya kami di seputar wilayah kami, kemudian di PKK juga waktu itu di Parekraf Jakarta Pusat, kemudian di Rumah Sakit Islam juga pernah pesan kepada kami, juga ada juga teman PKK kalau pulang kampung mereka pesan untuk oleh-oleh kampung juga secara online Bapak Ibu. Untuk kain ini sendiri juga sudah bersertifikasi baik PRT maupun halalnya juga, dan pemasarannya alhamdulillah sudah cukup banyak baik melalui online, kemudian melalui pameran-pameran, kemudian pesanan-pesanan baik melalui Jakarta Pusat, kemudian bajar di setiap ada kami mengadakan bajar. Terima kasih. Izin menambahkan untuk hak paten dari Kementerian Hukum dan HAM, kami sedang melakukan proses, Bapak, mudah-mudahan bisa segera terwujud. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat Posyantek, pertanyaannya tadi terkait dengan bagaimana Posyantek ya, bagaimana Posyantek ini mensosialisasikan lembaga ini kepada stakeholder, dan tadi kan sudah beberapa yang kerjasama tetapi belum ataupun di proposal tadi belum menjelaskan siapa melakukan apa, momennya tadi ya terkait dengan dari PLN, kemudian kan banyak ya tadi. Nah, sebaik itu mungkin bisa dielaborasi lagi Bu. Terima kasih. Itu saja Pak. Izin Pak menambahkan Ibu terkait dengan kerjasama dengan pihak swasta, itu menarik tadi. Salah satu yang tadi Ibu jelaskan itu ada CSR dari PLN sebesar 100 juta untuk bangunan greenhouse ya, untuk teknologi hidroponik. Pertanyaan saya itu dibangun tahun berapa, dan apakah ada kewajiban dari pihak Posyantek untuk melaporkan kepada PLN atau harus mengembalikan dalam bentuk mungkin pelaporan atau apa gitu ya. Terus kemudian juga kegiatan kerjasama dengan CSR lain juga tolong Ibu jelaskan itu bagaimana dulu Ibu bisa menggait dengan CSR tersebut. Apakah mereka yang datang ke Ibu menawarkan kegiatan atau Posyantek yang membuat proposal kepada mereka. Nah, ini saya kira menjadi referensi bagus buat teman-teman Posyantek yang belum mempunyai pengalaman untuk bisa bekerja sama dengan pihak swasta untuk bisa mendapatkan CSR, karena ini menjadi salah satu solusi. Saya kira kalau kita tergantung dari pemerintah, dananya juga terbatas. Saya kira dari swasta bisa menjadi salah satu sumber untuk kegiatan Posyanteknya. Demikian, terima kasih. Baik Bapak,
awal berdirinya kami Posyantek Rosella itu disupport oleh Pak Lurah. Jadi dibantu sosialisasinya ke RT-RT, RW sehingga para ketua RT, warga masyarakat mengenal apa itu lembaga Posyantek Rosella. Kemudian terkait dengan CSR dari PLN Peduli yang memiliki nominal sampai 100 juta untuk pembangunan greenhouse hidroponik. Rekan saya Bapak Gurabila yang akan menjelaskan karena beliau itu termasuk pengelola di dalam hidroponik tersebut. Izin Bapak juri, perlu menambahkan tadi dari penjelasannya Bu Ketua, untuk desain teknis itu dilakukan oleh Posyantek Rosella. Jadi bukan hanya PLN, juga kita menjadi binaan dari PT Astra. Bahkan kita juga menjadi punya CSR dari Pegadaian untuk bank sampah kami. Nah itu semua kita diskusikan karena kita punya jalur melalui Posyantek Rosella, kita bersurat, kita berkomunikasi dengan Posyantek Rosella itu sendiri ataupun melalui Lurah Kelurahan Kebon Kosong. Dan kami memperoleh jalan untuk dilakukan pendampingan teknis, tadi disusun proposalnya, dan Posyantek Rosella ini yang melakukan diskusi dengan dinas-dinas teknis terkait, misalnya untuk tadi hidroponik itu dilakukan diskusi dengan dinas KPKP Pak. KPKP itu kelautan, ketahanan pangan, kelautan dan perikanan. Nah di tempat kami bahwa swasta ini memiliki BUMN, swasta BUMD itu memiliki jalur ke dinas-dinas teknis terkait. Sehingga proposal tersebut kemudian direferensikan untuk memperoleh bantuan tersebut. Nah pertanyaannya adakah kewajiban untuk melakukan pelaporan? Ada kewajiban tersebut Pak, bahwa setiap bulan ketika periode awal itu datang tim dari PLN untuk melihat sejauh mana penggunaan dana tersebut terkait pembangunan tadi hingga dan pelaporannya itu mulai dari 0, 50% sampai 100%. Dan ketika operasionalnya mereka juga kunjungi bahwa pemanfaatannya itu memang untuk kebutuhan masyarakat dan peningkatan ekonomi, dalam hal ini adalah kelompok tani di tempat kami. Nah, untuk diketahui bahwa baiknya greenhouse ini sudah memiliki pangsa pasar yang bahkan kami sendiri sulit untuk memenuhinya Pak. Setiap hari itu untuk 5 kilo terkait kebutuhan dari pedagang-pedagang di sekitar lokasi kami. Lokasi kami berdekatan dengan tempat kuliner Pak, di mana ada seafood, ada pecel lele yang memang memerlukan tanaman segar tersebut, dan mereka juga menjadi pengusaha di lokasi kami, sehingga mereka berkontribusi untuk membeli tanaman yang lebih sehat, lebih segar untuk mereka konsumsi, untuk pelanggan-pelanggan mereka. Nah pilihan tersebut juga mereka menyediakan tanaman yang bukan hidroponik, jadi itu ditawarkan pada pelanggan, dan bahkan kemarin kita mendapatkan pesanan lagi tambahan yang menjadi 200% dari pesanan yang sebelumnya. Nah ke depan kami juga bersurat kepada Posyantek untuk melakukan pengembangan dengan menggunakan konsep petani plasma. Nah itu sudah sedang dirancang dengan tim Posyantek supaya kita ajukan kembali ke CSR untuk perusahaan-perusahaan BUMN, BUMD yang memang ada di Jakarta Pusat. Nah, begitu prosesnya Bapak, Ibu, tim juri, mudah-mudahan bisa membantu menjawab. Oke. Kembali cek semula sementara. Oke ya Bapak Ibu dari Posyantek Rosella Kebon Kosong Provinsi DKI Jakarta. Karena waktunya sudah habis ya, ini alhamdulillah
proses penilaian selama 3 hari sudah selesai, dan ini adalah peserta yang terakhir ya. Mudah-mudahan nanti masuk di perempat final, masuk di semifinal, masuk di dan selanjutnya gitu ya. Oke, kita beri aplaus kepada peserta Posyantek Rosella dari DKI Jakarta. Kami kembalikan ke pembawa acara.